Yap, halo teman-teman, welcome to today. Kembali lagi dengan saya Ahmad Nazir Robi, mahasiswa Universitas Terbuka di Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0567330024. Nah, pada kali ini ya, kesempatan kali ini saya akan membawakan praktikum untuk tugas 2 pada mata kuliah struktur data. Langsung saja kita masuk ke soalnya teman-teman. Jadi untuk soalnya sebentar. Nah di sini ya teman-teman ya, bisa dilihat ada 3 soal yang harus kita kerjakan di praktikum kali ini. Yang pertama ada untuk membuat stack, kemudian queue, dan yang terakhir membuat mengimplementasikan algoritma quicksort. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke IDE tercinta kita, yaitu IntelliJ IDEA. Nah di sini saya udah buatkan komen untuk setiap soalnya, jadi kita nggak perlu balik lagi ke halaman yang tadi. Kita akan langsung aja teman-teman untuk membuat mengerjakan soal yang pertama di sini ya, untuk membuat struktur data stack teman-teman. Untuk membuat stack teman-teman di Java itu kita pakai kelas yang namanya stack, dan dia ada di Java Collection Framework teman-teman. Jadi kita akan import gitu ya. Nah, untuk membuatnya kita masukkan aja definition keywordnya, yaitu class stack di sini. Dia akan auto import. Di sini bisa dilihat import Java util stack. Nah, kemudian kita masukkan tipe data yang akan kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan integer teman-teman, karena di sini kita diminta untuk membuat stack dari integer ya. Kita coba integer di sini dengan class wrapper dari integer biasa, yaitu primitif. Kemudian diikuti dengan nama identifiernya stack. Kemudian langsung aja dengan konstruktornya. Seperti ini teman-teman. Oke. Tapi sebelum itu teman-teman, kira-kira stack ini apa sih cara gampangnya gitu ya? Ya stack kalau kita terjemahkan teman-teman itu kan tumpukan ya teman-teman ya. Sifat tumpukan itu pada dasarnya ya ketika kita menumpuk sesuatu gitu ya, pasti sesuatu yang paling pertama ditumpuk itu akan berada di paling bawah gitu ya. Sedangkan yang paling terakhir ditumpuk itu akan paling atas. Dan ketika ingin mengaksesnya untuk mengambil barang-barang dari tumpukan tadi, kita akan ambil dari atas dulu teman-teman, karena itu yang paling mudah gitu ya, tidak akan menghancurkan tumpukan tadi gitu kan. Bisa jadi kalau kita ambil yang paling bawah, bisa jadi tumpukannya ambruk dan lain-lain kan. Nah seperti itu juga. Nah konsep itu diterapkan nih sebagai struktur data teman-teman. Kira-kira implementasi nyatanya di dunia ini ya, di kehidupan dunia kita ini apa? Nah teman-teman pernah nggak sih kalau kita ngetik gitu ya di text editor kita, kayak ngoding sekarang nih, coding tuh sekarang tuh. Nah kita itu misalkan saya ketik, saya lagi ngetik, inputan ketikan kita ini teman-teman ya, itu masuk ke sini dengan prinsip LIFO teman-teman, last in first out. Dimana di saat kita lakukan undo, lihat teman-teman, kenapa ketikan saya yang terakhir yang hilang? Pertanyaannya kenapa? Jawabannya karena dia adalah sistem stack ya, dengan prinsip LIFO teman-teman. Jadi ketikan yang terakhir ketika di undo, dia akan dihapus paling pertama gitu ya. Dikerjakan penghapusannya paling pertama. Sesimpel itu. Itu salah satu contohnya. Oke. Nah sekarang itu udah berhasil buat stack teman-teman ya. Ini masih inisiasi ya, instantiate object dari stack teman-teman. Untuk menginputkan datanya, tadi kita diminta untuk membuat stack dari integer ya. Kita buat dulu data mentahnya deh ya. Kita buat aja array dari integer teman-teman. Kita udah pelajari ini di praktikum kemarin, jadi ya udah langsung aja kita buat data mentah. Sama dengan kita buat angka integer 8 digit, bukan 8 digit, 8 elemen lah di array ini yang merupakan integer. 10 misalnya, 23, 34, 56, 88, 40, 20 misalnya ya. Ada
3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, sekarang bisa dilihat udah ada 8 integer yang ada di dalam data mentah. Sekarang kita coba tambahkan nih teman-teman ke dalam stacknya. Jadi ingat ya, tadi stack itu tumpukan, datanya kita tumpuk satu persatu sampai habis, sampai penuh gitu ya. Kemudian nanti kita akan keluarkan satu persatu juga dari tumpukan paling atasnya, kayak gitu. Di sini kita gunakan looping aja teman-teman biar cepet ya. DM data mentah dari data mentah. Oke. Nah, kita akan lakukan penambahan dengan metode push yang ada di stack itu. Jadi stack ini punya banyak metode ya. Ada empty, pop, pick, push, add. Nah, untuk menambahkan data di dalam tumpukan ini di stack ini kita gunakan metode push. Oke. Seperti ini. Jadi waktu kita running nanti di saat runtime ya, ketika looping ini dijalankan teman-teman, data mentah ini satu persatu akan dimasukkan ke dalam stack ya, sebagai tumpukan ya, tumpukan data gitu. Nah, kemudian kita akan coba membuktikan LIFO-nya nih, last in first out, dengan apa? Kita coba juga melakukan pop teman-teman untuk mengambil data dari si stack. Ingat ya, karakteristik stack pasti dia adalah last in first out. Kita lakukan pengulangan sebanyak jumlah data yang tadi juga. Kita lakukan stack.pop. Nah, ini akan mengambil data pada tumpukan paling atas, yaitu yang paling akhir masuk teman-teman, last in ya. Yang last in ke stack akan diambil oleh pop ini, kayak gitu ya sederhananya. Nah, untuk debuggingnya, untuk membuktikannya, kita coba tampilkan ya teman-teman ya dengan system.out.println. Rapi. Oke. Soal 1. Stack LIFO. Nah, seperti ini aja. Oke. Kemudian kita coba tampilkan dulu teman-teman nilai stack di saat kosong. Di saat awal sebelum kita masukkan data ya, kita coba tampilkan nilai kondisi gitu ya, kondisi stack sebelum di push data. Oke. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita coba tampilkan satu persatu di setiap loopingannya ya, perubahan dari si stack ini ketika ditambahkan data teman-teman. Setelah ya, setelah di push data nih. Sekarang di sini kemudian di sini kita coba kasih pembatas juga ya, biar rapi teman-teman. Nggak usah ada di situ, coba kita tambahin di sini aja. Kayak gini untuk pemisah ya. Nah, ini ketika kita menambahkan ya, melakukan push ke dalam stack, kita akan tampilkan juga kondisinya. Kemudian kita juga tampilkan ketika dia di pop teman-teman, diambil elemennya. Oke. Sekarang kita coba teman-teman untuk lihat ya, kita running programnya, apa yang akan terjadi.
Bismillah. Oke, program sudah berjalan dengan sukses. Kita lihat di sini soal 1 stack LIFO ya. Kondisi stack sebelum di push data itu kosong. Tumpukan kosong, tidak ada apa-apa di sini. Hampa udara. Kemudian ketika ditambahkan ya, mulai dari angka 10 di sini bisa dilihat data mentah. Kemudian ditambahkan lagi data terus menumpuk ya, teman-teman. Sampai elemen terakhir dari data mentah masuk, yaitu angka 21. Kemudian kita coba pop, teman-teman. Nah, disinilah karakteristik dari LIFO-nya bekerja. Ya, dia akan mengambil ketika kita jalankan metode pop ini, kita eksekusi metode pop ini, dia akan mengambil elemen terakhir, teman-teman. Bisa dilihat ya, 21 yang pertama hilang. Kemudian disusul oleh 20 di sini hilang, 40 juga, 88 hingga kosong kembali stacknya, teman-teman. Nah, jadi sesederhana itu untuk stack ya. Tumpukan, ditumpuk satu persatu, diambil juga dari atas satu persatu gitu ya. Seperti itu. Untuk kompleksitas algoritmanya, Bang. Nah, untuk kompleksitas algoritmanya itu dia adalah bernotasi big O of 1 atau konstan, teman-teman. Kenapa ya? Karena operasi penambahan dan penghapusan langsung gitu ya, tertuju pada elemen teratas. Jadi direct aja gitu, nggak perlu ada penggeseran elemen, nggak perlu, karena ya pop udah pasti paling akhir, push juga pasti nambahnya paling akhir, udah simpel itu. Jadi ya big O of 1 atau konstan aja, teman-teman, untuk kompleksitas algoritmanya. Oke, sampai sini untuk soal 1 fine aja, alhamdulillah. Kita masuk ke mana? Soal kedua, kan? Nah, di soal kedua, teman-teman, sekarang kita disuruh untuk mengimplementasikan struktur data Q, teman-teman. Nah, Q ini apa lagi, Bang? Kan gitu pertanyaan yang muncul ya kan. Kalau stack tadi itu tumpukan, kalau Q ini sekarang antrian, teman-teman. Ya, teman-teman pasti pernah antri lah seumur hidup ini ya kan. Entah itu antri di supermarket, di kasirnya ya. Jadi kalau Q ini, teman-teman, karakteristiknya berbeda dengan stack. Kalau stack yang tadi itu LIFO, last in first out. Kalau yang sekarang itu FIFO, first in first out. Siapapun yang datang duluan ke kasir, dialah yang dilayani. Seperti itulah, teman-teman. Jadi prinsipnya sama. Jadi data apa yang masuk ke dalam queue pertama, itulah yang akan diolah pertama juga. Itulah yang akan eksekusi pertama juga gitu, atau yang pokoknya jadi prioritas lah. Yang pertama masuk, dia yang jadi prioritas untuk dilakukan sesuatu padanya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Untuk membuatnya, teman-teman, kita pakai kelas Java sebagai definition keywordnya, yaitu queue, teman-teman. Dan ini juga harus diimport. Nah, di sini udah keimport ya, Java util queue, teman-teman. Kemudian kita diminta untuk membuat queue dari minimal 8 data integer. Oh, sama yang tadi. Kita masukkan kelasnya integer. Queue. Kita pakai linked list, teman-teman. Kenapa? Ya, karena linked list ini efisien dalam memory management, teman-teman, ketika runtime nanti. Karena fokusnya ya, dia tambahin aja elemen di akhir. Ya, beda dengan array list. Nah, kalau kita pakai itu, nanti di belakang layar itu ada yang namanya proses resizing, teman-teman. Jadi dia akan melakukan destroy ke array saat ini gitu ya, yang udah fix jumlah arraynya gitu ya, elemennya berapa. Kemudian ketika ditambahkan, dia bakal membuat list baru, queue baru, instantiate object baru ya kan, dengan menambahkan elemen yang ditambahkan di queue tadi. Nah, itu tidak efisien, teman-teman. Sedangkan linked list ya, dia tinggal buat aja alamat baru di memori, kemudian melinkkan pointernya ke linked list tadi gitu. Jadi efisien banget ya kan. Jadi kita pakai linked list. Nah, untuk datanya kita pakai data mentah yang awal aja, sama ya. Coba kita tambahkan juga nanti dengan for loop ya, teman-teman ya. For, kita tambahkan data mentah itu ke dalam queue, teman-teman.
Nah, untuk menambahkan data ke dalam queue kita pakai metode add, teman-teman. Oke. Untuk menghapusnya juga kita pakai metode queue remove tanpa argumen kayak gini. Nah, ingat prinsipnya adalah FIFO. Jadi ketika kita menambahkan queue ya, menambahkan data ke dalam queue, itu adalah data yang first in ya, data yang paling dari segi waktu ya, paling awal dari segi waktunya akan masuk ke dalam si queue. Kemudian ketika kita lakukan remove, nah remove ini akan mengambil data yang paling tua umurnya, teman-teman. Di mana? Di dalam queue. Dari segi masuknya tadi. Kayak gitu ya. Untuk membuktikannya kita coba aja, teman-teman. Sini kita coba buatkan dulu system.out-nya ya. Soal 2 queue gitu kan. Kemudian kita kasih tanda kurung FIFO di sini. Nah, oke. Nah, kita tampilkan dulu queue sebelum beri nilai. Oke, kita coba tampilkan queue seperti ini. Kita kasih separator lagi biar rapi ya. Nah, kemudian kita coba tampilkan juga di sini kondisinya setelah ditambahkan satu persatu, setiap loopingnya, setiap proses penambahannya. Kita coba lihat update-nya setelah diberi nilai Q. Kemudian di sini teman-teman kita tampilkan juga kondisi si Q ketika sudah melewati proses pengambilan nilainya ya, yaitu first in first out tadi. Oke, langsung saja kita jalankan, teman-teman. Oh, ini kurang rapi, sebentar. Terusnya ini sini aja, seperti ini ya. Rapikan sebentar. Oke, kita jalankan lagi. Oke, sudah ya. Kita coba lihat teman-teman di soal 2Q FIFO, kondisi si Q-nya sebelum kita tambahkan nilai itu kosong, teman-teman. Kemudian ketika antrian tadi si Q tadi diberi nilai satu persatu dari data mentah ya, mulailah masuk angka 10, 23 sampai angka 21. Nah, ketika kita coba akses nilainya dengan karakteristik FIFO, first in first out, bisa dilihat teman-teman ya. Angka yang pertama hilang yang mana, Bang? Nah, 10 dulu, teman-teman. Karena data ini paling tua umurnya di dalam si Q. 23 kemudian ya. 10 udah hilang, 23 disusul dengan 34, 56 sampai Q kita kembali kosong. Simple, teman-teman. Tag tumpukan, Q antrian, udah sesimpel itu ya kan. Iya. Untuk kompleksitasnya, Bang, gimana, Bang? Ceritakan, Bang. Nah, kalau kompleksitasnya sama seperti stack. Jadi ya kompleksitas algoritmanya ya big O of 1 konstan gitu ya. Karena ketika kita menambah nilai dengan add ya, itu langsung menambahkan di elemen akhir, paling terakhir dari linked list. Dia akan langsung buat referensi nilai kemudian dikaitkan ke pointernya si linked list. Kemudian ketika kita ingin meremove juga sama, dia langsung direct ke yang paling ujungnya aja.
nggak usah geser-geser elemen, sorting nggak perlu. Karena apa? Pasti yang paling bukan di ujungnya, yang paling awal ya, pasti yang paling awal, yang paling tua dia langsung tahu. Seperti itu teman. Kompleksitas algoritmanya big of one atau constant. Oke, sampai sini sudah kita selesaikan soal nomor 2. Kita lanjutkan teman-teman untuk soal nomor 3. Kira-kira udah berapa menit nih video? 20 menit. Sekarang kita akan langsung aja ya teman-teman ya, tanpa bersingkat waktu untuk melakukan pembuatan atau implementasi dari algoritma sorting. Nah, untuk quick sort ya, namanya quick sort. Jadi sebaiknya kita buat static method aja teman-teman. Quick sort ya, kemudian kita masukkan, karena kita akan melakukan sorting data integer ya, kita masukkan data raw-nya itu adalah array integer sebagai parameter pertama. Waduh, error nih. Oke, duh. Sabar teman-teman, ini agak nge-freeze ya. Kita coba close dulu. Kita balik lagi. Kadang seperti itu ya, kendala-kendala pada saat mengoding. Nah, kemudian kita masuk ke quick sort. Tadi ya kita buat metodenya untuk pembuatan implementasi dari algoritma quick sort. Kemudian kita masukkan in start aja, kemudian in end gitu. Jadi ini kita akan membuat fungsi gitu ya untuk melakukan sorting, yang mana kita masukkan data yang ingin disorting, yaitu array dari integer. Kemudian kita tentukan ya batas awal dan akhirnya, yaitu indeks keberapanya, dimulai dari indeks berapa sampai indeks keberapa gitu. Oke. Untuk quick sort ini saya buat dalam satu metode aja ya teman-teman ya, biar simple. Kita buat kondisi pertama. Karena apa? Karena ini adalah break condition untuk si quick sort ini, karena kita akan jalankan nanti sebagai recursive function teman-teman. Jadi selama start lebih kecil dari end gitu ya, kita akan lakukan sorting teman-teman. Dengan apa? Membuat partisi teman-teman. Jadi dalam quick sort itu dia akan melakukan divide and conquer, gimana ya? Nah itu, jadi bagi kemudian taklukan gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk membagi, mempartisikan data ya, data struktur seperti array tadi teman-teman, kita harus punya nilai pembatas teman-teman. Itu kita sebut dengan pivot ya, nilai yang akan membatasi antara dua partisi tersebut gitu ya. Nilai tengah nih, nggak harus di tengah memang, tapi yang setidaknya dia akan memisahkan ya antara sayap kiri dan sayap kanan, karena kan datanya ini horizontal gini ya. Kita pisahkan sayap kirinya dan sayap kanannya. Kita buatkan pivot dulu teman-teman. Oke. Untuk pivotnya ya, kita init itu selalu dengan nilai akhirnya aja ya, elemen akhir. Seperti ini. Nah, kemudian kita tentukan kapasitas dari elemen sayap kiri gitu. Jadi sayap kiri itu adalah nilai yang lebih kecil dari si pivot teman-teman. Kapasitasnya di saat awal sorting itu masih 0 ya. Nanti akan seiring berjalannya waktu, ketika kita melakukan perbandingan dengan nilai yang ada gitu ya dari array kita dengan pivot, kita akan tentukan kalau dia lebih kecil atau masuk golongan sayap kiri, kita akan tambahkan seiring berjalannya waktu nilai yang ada di kapasitas sayap kiri ini. Saya kasih nama sayap kiri aja biar identifiernya gampang dipahami gitu ya. Nah, untuk sayap kirinya itu adalah start,
kurang 1 aja. Kenapa? Karena selama proses sortingnya belum berjalan, kita anggap sayap kiri itu masih tidak ada, kosong ya. Seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita masukkan pivot indexnya. Nah pivot index saat ini apa? N kan. Udah kayak gini aja. Jadi kita udah punya 3 kunci utama ya untuk melakukan sorting itu, yaitu pivot, kemudian kita kasih kapasitas sayap kiri, kemudian pivot index yang akan memudahkan kita nanti ya. Jadi kita nggak perlu buat partisi-partisi function sendiri di sini aja. Nah kita lakukan looping ya teman-teman ya. Nah kayak gini loopingnya. Jadi kita mulai dari start, kita akan looping di array ya, array yang akan kita sorting. Jadi array ini awalnya kosong teman-teman, bukan kosong, acak gitu ya. Kita akan looping satu persatu. Jadi kita fokuskan untuk mencari sayap kiri. Kalau sayap kiri atau nilai yang lebih kecil dari pivot itu udah ketemu ya kan, dan kita swap ke kiri semua, sisanya udah pasti sayap kanan ya nggak sih? Iya sesimpel itu, fokusnya ke sayap kiri aja. Nah if array i ya, jadi setiap elemen array ini nanti waktu di looping lebih kecil dari pivot teman-teman. Terus apa yang dilakukan bang? Nah kita buat variabel temp di sini. Oh bentar. Oke, sayap kirinya kita udah ketemu nih kan. Ketika kondisi ini ya, array lebih kecil dari pivot, berarti kan kita udah nemuin nih satu elemen yang merupakan anggota sayap kiri. Sayap kirinya kita tambah kapasitasnya teman-teman. Kayak gini. Kan awalnya start kurang 1 ini. Nah, startnya itu kan biasanya indeks ke 0 ya kan. Nah, indeks ke 0 dikurang 1 minus 1 teman-teman. Nah, kita sekarang tambahkan sayap kirinya jadi 0 teman-teman. Berarti ada indeks khusus untuk sayap kiri sekarang, kapasitasnya udah ditambah. Nah kita buat temp untuk swap, kita lakukan swap di sini, kita kasih komen ya, swap data sayap kiri. Nah temp kita simpan dulu teman-teman data sekarang yang ada di indeks untuk sayap kiri itu ya, yang kita akan swap ke situ. Data sekarang itu apa gitu ya. Kita simpan dulu untuk data sementaranya. Kemudian array sayap kiri kita masukkan nilai saat ini ya, yang udah memang match, dia lebih kecil dari pivot. Nah kemudian kita swap nih, array saat ini kita ganti ke nilai yang sudah diduduki oleh sayap kiri yang lebih kecil dari pivot. Kita tukar aja posisinya kayak gitu ya. Oke, nah ini untuk sayap kirinya. Kalau ini udah selesai, ya udah sisanya kita apa? Masukin ke sayap kanan teman. Oke, kita coba ya. Tapi sebelum itu kita harus geser dulu nih pivotnya ke persis ya, ke nilai paling pinggir dari si sayap kiri teman-teman. Jadi kan sekarang sayap kiri itu udah punya kapasitas ya. Ketika setiap looping kemudian menemukan nilai yang lebih kecil dari pivot gitu ya, kita akan tambah kapasitasnya di sini, sayap kiri plus plus. Nah pivot kita geser kemana? Ke sisi paling kanan dari si sayap kiri. Jadi tepat persis ya, tepat persis kita taruh di sebelah kanannya. Nah kita gimana caranya? Kita swap, berarti kita simpan dulu nilai dari array sayap kirinya ya teman-teman ya. Berarti yang mana bang? Nah array sayap kiri plus 1 ya. Jadi nilai yang lebih kecil tadi udah kita simpan ya sebagai partisi sayap kiri. Nah untuk memindahkan si pivot itu tepat persis di sebelah kanannya si sayap kiri ya, kita berarti swap nilai yang saat ini berada di sayap kiri teman-teman, nilai yang saat ini tepat di samping kanan sayap kiri ya, kita taruh di variabel temp. Kemudian kita swap teman-teman.
array sayap kiri plus 1 dengan apa? Pivot. Kita swap ya, kita pindahkan dia. Nah, kemudian pivot index saat ini kita masukkan ke temp. Berarti apa? Posisinya si pivot ya kan? Sekarang kan sebelum di swap dia di mana gitu kan. Si pivotnya kita pindahkan ke tepat sebelah kanan sayap kiri, dan elemen yang awalnya ada di tepat sebelah kanan sayap kiri kita masukkan ke posisinya pivot. Kita swap aja, kita rocker tempatnya. Nah, kemudian pivot indexnya kita berikan nilai array sayap kiri saat ini, teman-teman. Tepat ya, tepat di sebelah sayap kiri plus 1. Udah. Untuk logiknya, partisi itu cuma kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi selama dia start sama lebih kecil dari n, lakukan sorting tuh. Dengan apa? Melihat pivot dan fokuskan ke sayap kirinya gitu ya. Isi terus sayap kiri sesuai kapasitas yang ada gitu kan. Kemudian nanti pindahkan si pivot tepat di sebelah kanan sayap kiri. Kemudian sisanya ya berarti udah sayap kanan. Kayak gitu aja. Nah, kemudian ini dilakukan berulang, teman-teman ya. Kita lakukan pemanggilan yang sama, yaitu quicksort itu. Quicksort untuk si partisi kiri ya, di sebelah sini. Ya, jadi array start, kemudian pivot index kurang 1. Nah, berarti kan kita lakukan sorting lagi di sayap kiri nih, teman-teman. Kemudian kita sorting juga di bagian sayap kanan. Berarti kan pivot index plus 1 sebelah kanan dari si pivot. Kemudian udah kayak gini aja, teman-teman. Nah, sekarang kita coba panggil ya. Kita coba jalankan nih si quicksort kita. Untuk itu kita harus buat dulu data acaknya, teman-teman. Kita buat in data acak misalkan ya kan, kita buat di sini 12 misalnya, 45 9 5 78 90 3. Seperti ini data acak. 1 2 3 4 5 6 7, satu lagi deh, biar 8 3 1. Oke. Di sini bisa dilihat data acak ya. Jadi yang paling tinggi di sini nilainya adalah 90. Kita mau nanti ketika disorting 90 ini paling akhir, dan yang paling kecil yaitu angka 3 itu paling kiri. Jadi sayap kiri. Kita coba system.out dulu untuk data sebelum disorting ya. Soal 3 quick sort, seperti itu aja, teman-teman. Algoritma gokil. Nah, seperti ini. System.out sorry kok nge-lag. Kondisi data sebelum disort. Yang data acak kita tampilkan di sini, teman-teman. Oke. Jadi kita akan tampilkan data acak sebelum disorting. Kemudian kita pisahkan di sini, kita tampilkan juga setelah dia disorting. Nah, di sini kita coba lakukan sortingnya. Kita panggil quicksort
dengan nilai inputan data acak. Startnya 0, n-nya adalah data acak.len. Udah. Udah gitu doang teman-teman ya. Coba kita jalankan. Bismillah. Oh, sorry. Jadi kita harus menampilkannya itu teman-teman, karena ini dia menampilkannya. Alamat memori ya. Jadi kita nggak bisa baca. Kita harus import dulu nih arrays. Nah, udah diimport. Oke. Kelas arrays kita import ya. Kemudian kita panggil metode statiknya yaitu toString untuk mengonversi array menjadi string yang bisa dibaca oleh kita manusia. Sebentar. Oke, kita coba eksekusi kembali teman-teman ya. Nah. Oke teman-teman, sudah bisa dilihat ya. Soal 3, quick sort algorithm. Kondisi data sebelum disorting masih bisa dilihat persis sama seperti yang kita definisikan di sini. Dan setelah disorting teman-teman, 3-nya di awal, 6, 9, 12 diikuti terus sampai 90 paling akhir. That's simple. See? Oke, berarti untuk soal 3 juga udah berhasil kita buat ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan yang muncul, Bang, ini kira-kira kompleksitas algoritmanya gimana, Bang? Kalau untuk kompleksitas algoritmanya, dia itu adalah big O n log n, teman-teman. Ya, yang membuatnya dia sangat cepat gitu ya. Karena dia kan partisi, semakin lama semakin kecil partisinya gitu ya. Jadi, ya bisa dibilang selama proses rekursif tadi, semakin lama semakin cepat gitu, karena datanya udah dipecah terus jadi dua sampai kelar gitu. Tapi ada masalah nih, worst case nya adalah ketika nanti teman-teman itu inputan datanya itu udah ke sorting duluan, beda cerita nih. Udah ke sorting duluan, nah dia itu bakal kerja berapa kali jadinya ya. Jadi big O notation-nya itu bisa jadi O of n kuadrat jadinya gitu ya. Tapi overall namanya kita ngomong sorting ya, pasti datanya belum sorting kan, belum tersort, jadi dia bakal kencang teman-teman. Nah mungkin sekian ya dari saya, karena waktunya juga udah panjang banget, 38 menit. Sorry untuk kekurangannya, mohon maaf karena mungkin tadi laptopnya nge-lag, kemudian kualitas videonya juga nggak terlalu jernih, atau apa ya, soundnya juga nggak terlalu jelas. Nah, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman semua. See you next.